Perkenalkan, nama saya Teddy dengan NIM 2114040296. Saya dari kelas 5 PIB. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran PAI bagi tunagrahita. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu pelajaran wajib dan harus diajarkan pada anak berkebutuhan khusus, terutama pada anak tunagrahita, karena pendidikan agama sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran PAI bagi anak tunagrahita diperlukan strategi khusus untuk menunjang pemahaman peserta didik dengan memegang prinsip dasar. Yang pertama, menyederhanakan materi yang sulit diterima oleh peserta didik. Jadi menyederhanakan materi yang sulit untuk peserta didik yang tunagrahita. Yang kedua, menghindari penyampaian materi secara abstrak dan teoritis. Jadi harus disampaikan secara umum ataupun general melalui pendekatan kepada siswa. Kemudian yang ketiga itu ada penyampaian materi harus kontekstual, praktis, dan bertahap. Juga berulang-ulang agar peserta didik lebih mudah memahami dalam materi. Di sini guna untuk pemahaman yang lebih detail terkait agama yang disampaikan kepada peserta didik tunagrahita. Kemudian yang keempat, lebih menekankan aspek afektif dan psikomotorik daripada aspek kognitif. Disampaikan aspek afektif dan juga psikomotorik lebih diunggulkan daripada aspek kognitif. Kemudian yang kelima itu menggunakan media ataupun metode yang tepat pada proses pembelajaran. Banyak metode yang lebih unggul dalam penyampaian materi khususnya bagi peserta didik tunagrahita. Selain itu, strategi pembelajaran dalam mendidik anak tunagrahita juga harus mengembangkan prinsip-prinsip pendekatan secara khusus. Di antaranya yang pertama itu prinsip kasih sayang. Perlunya prinsip kasih sayang kepada tunagrahita agar adanya kedekatan antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian ada yang kedua itu ada prinsip layanan individual, yakni lebih pendekatan secara individual antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian yang ketiga ada prinsip kesiapan, yakni untuk menyiapkan segala aspek dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat merupakan prinsip keperagakan. Jadi adanya memperagakan suatu materi ataupun secara kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang kelima itu ada prinsip motivasi. Perlu adanya motivasi dari dari pendidik kepada peserta didik guna untuk lebih menyeimbangkan antara kemampuan peserta didik dalam hal agama dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keenam itu ada prinsip belajar dan bekerja sama. Jadi di sini peserta didik diajarkan untuk lebih belajar, aktif, juga bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Yang ketujuh ada prinsip keterampilan. Peserta didik diajarkan berbagai keterampilan, baik itu keterampilan individual ataupun keterampilan secara berkelompok. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Setelah materi disampaikan, pastinya lebih ditanamkan lagi penyempurnaan sikap, baik itu sikap individu dalam sikap individu pribadi ataupun lebih ke penanaman dan penyempurnaan sikap ini meliputi akhlakul karimah, juga sikap yang baik bagi peserta didik tunagrahita. Seperti itu.